kami tidak melihat adanya atau hubungan badan yang dilakukan oleh klien kami. Nabil dititipkan. Iya, tolong antar pulang. Sementara si cewek tadi di lantai Di 2. lantai 2. Di lantai 2. Sedangkan kamar Nabil di lantai 1. Nah, ketika dimintai tolong tadi, si Nabil langsung mengantar. Jangan juga hukum itu selalu kita arahkan pada isu publik. Ini buruk sekali dunia hukum seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Metro Jambi Angkat Bicara ya. Kali ini kita akan membahas soal kasus dugaan rudah paksa terhadap perempuan inisial C di kota Jambi. Kasus ini cukup viral sebelumnya karena melibatkan 2 orang oknum anggota polisi yang saat ini sudah dipecat ya karena terlibat dalam kasus ini ya, Gus ya. Nah, kasus ini saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Jumlah saksi sudah diperiksa ya. Sekarang ini sudah masuk persidangan pemeriksaan saksi terakhir ya dari jaksa penuntut umum. Nah, hari ini atau kali ini kita menghadirkan kuasa hukum dari salah satu terdakwa Nabil, yaitu Agus Jagapar. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini masih sidang ya, Kang? Sidang dijadwalkan setiap Kamis. Setiap Kamis. Ya, per minggu ya. Setiap minggu ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan terkait kasus ini dengan Nabil ini? Ya, pada intinya selaku kuasa hukum Nabil, kami tidak melihat adanya atau hubungan badan yang dilakukan oleh klien kami Nabil ini terhadap korban C itu. Oh. Nah, itu dan itu diungkapkanlah, kami melihatnya di dalam fakta-fakta persidangan, di dalam BAP korban, BAP saksi. Nah, itu sudah kami lihat dengan sangat teliti. Memang tidak ada yang mengarahkan kalau Nabil ini melakukan rudah paksa seperti isu yang menyebar itu. Nah, itulah secara singkatnya. Bagaimana kalau boleh sedikit diceritakan ya, Gus ya? Ini kan kasus ini kan awalnya kan cukup heboh nih kan. Ya, cukup heboh karena korban katanya kan juga seorang calon ya, seorang calon polwan ya kan. Framing seperti itu. Nah, ini kan sempat dilaporkan ke polisi, selain itu kan dibawa ke kantor ke dewan kan, diadukan ke DPR kota waktu itu dan juga ke dinas PPA ya. Ya, masuk PPA. Perempuan dan anak. Nah, ini kan cukup heboh waktu itu kan. Nah, bagaimana kronologis awalnya seperti apa tuh awalnya? Ya. Kalau menurut fakta persidangan ya. Oke. Yang berjalan saat ini. Oke. Yang pertama yang perlu kita luruskan itu bahwa korban inisial C ini bukan calon polwan. Itu dijelaskan sendiri oleh korban di dalam persidangan dan dikuatkan lagi dengan ibu korban yang menjadi saksi saat itu di dalam sidang. Mereka menjelaskan dia bukan calon polwan. Bukan. Nah, ketika dengan pertanyaan lanjutan, dia hanya bilang hanya bercita-cita saja menjadi polwan. Tapi belum calon, belum mendaftar. Ya. Apakah kategorinya masuk nanti sebagai calon kan kita belum tahu juga, ya kan? Nah, ini yang perlu memang diluruskan karena isu itu awal naiknya karena ada oknum polisi dengan calon polwan kan seperti itu. Nah, ini nih yang digoreng terus ini sehingga menjadi viral lah se-Indonesia kalau kita lihat ya kan. Nah, itu yang pertama yang perlu kita luruskan. Nah, sebenarnya kronologi awal ini sangat menarik untuk kita bahas. Yang perlu diketahui bahwa korban yang inisial C ini itu sudah kenal dulu dengan beberapa tersangka. Jadi laporan dia terkait tanggal 13 itu, rupanya sebelum tanggal 13, di tanggal 9 belakang itu dia juga sudah melakukan hubungan badan dengan salah satu tersangka. Kasus ini kan ada 4 orang tersangka ya. 4 orang tersangka. 4 orang tersangka. Nah,
2 diantaranya itu oknum anggota polisi waktu itu kan, Ya. karena masih berdinas kan, Ya. 2 orang dari sipil. Ya. Nah, katanya kan ada 2 TKP. Betul. 2 TKP kan. TKP pertama, TKP kedua. Ya. Nah, si klien kita sendiri, si Nabil itu di TKP kedua ya? Ya, TKP kedua tuh. Nah, bagaimana ini kalau pergerakan ini nih? Nah, itu Ceritanya nih. jadi di tanggal 12 November. Nah, itu dia diajaklah oleh salah satu tersangka yang sipil tadi. Si Nabil bukan si korban. Si korban diajakkanlah oleh salah satu tersangka sipil untuk diajak keluar. Memang sudah janjian melalui chat ya kan, di WA, di Instagram, chatnya ngajak untuk main. Nah, main dalam artian apa nih? Jalan-jalan keluar. Oh, jalan-jalan. Ya, karena memang sebelumnya sudah kenal ya kan. Iya. Apalagi di dalam BAP itu atau dalam fakta persidangan jelas sekali di tanggal 9 mereka sudah melakukan hubungan badan ini. Nah, tanggal 13 itu diajaklah keluar oleh si Indra namanya, tersangka juga. Itu ini fakta persidangan. Ini fakta persidangan ini. Iya. Dan juga kronologis awalnya ya kan. Iya. Tanggal 13 diajaklah keluar oleh si Indra dengan kawan-kawannya. Nah, karena si Samson ini kan dia dinasnya di si anggota polisi satu lagi tersangka, bukan klien kita juga. Ya. Dia kan dinasnya di klien kita juga deh. Bukan. Dinas di Tanjar. Tanjar Tim. Nah, main ke Jambi, pengen minum-minum. Nah, rupanya punya karena si Indra ini kenal di situ dengan si korban C ini, diajaklah keluar oleh si Indra. Sehingga langsunglah di TKP 1 itu ya dengan perjalanan mereka lah, karena sebenarnya TKP 1-nya di daerah Kebun Kopi. Kebun Kopi. Nah, itu. Ya. Sebenarnya ini kapasitasnya bukan kita ya. Tapi untuk merunutkan hal itu perlu kita jelaskan secara singkat ya. Nah, di TKP 1 itu adalah beberapa orang di situ, anggota juga. Di situ anggota tuh yang tersangka cuma satu, Samson. Si Samson ini yang dijadikan tersangka. Yang di TKP 1 ya. Di TKP 1. Itu. Nah, ada si Indra yang tersangka juga, ada Cristiano atau akrab disapa Doli. Iya. Tersangka juga. Dan ada juga beberapa saksi dari polisi juga, kawannya si Samson dari Tanjab Tim. Nah, itu yang dijadikan saksi kemarin. Nah, di dalam TKP 1 itulah terjadilah, kalau menurut keterangan si korban, terjadilah roda paksa di situ. Di situ oleh si Indra, oleh si Samson, oleh si Cristiano. Nah, terjadi di situ. Tapi dalam fakta persidangan yang kita lihat, dari keterangan saksi, bahkan dari keterangan terdakwa lainnya, itu tidak ada yang memang mengarahkan itu adalah roda paksa. Nah, inilah kapasitas sebenarnya dari kuasa hukum atau rekan kita yang untuk menggali hal itu, karena bukan kapasitas kita. Nah, setelah terjadinya di situ, sekitar pukul 5, hampir menjelang mau sholat subuh, mereka mau pulang. Sempat ditanya kepada korban ini, "Dek, abang antar pulang ya," kata si Samson. Terus dijawablah si korban, "Oh, jangan bang, kalau jam segini pintu terkunci, nanti dimarah mama." Tadi ya kan. Korban menolak untuk diantarkan pulang setelah kejadian di TKP 1. Makanya kita mempertanyakan, ketika dia menolak untuk diantarkan pulang, kenapa harus dibawakan ke tempat klien kita Nabil ini? Ya kan, di TKP 2. Nah, dengan alasan memang karena Samson katanya, kalau menurut keterangan saksi, memang diarahkan oleh Samson untuk dibawa ke situ tanpa ada koordinasi awal. Gitu. Nah, tiba-tiba langsung aja ke TKP 2. Nah, sebelum itu pada saat kejadian itu di TKP 1, itu korban dalam keadaan mabuk kah? Atau macam mana? Tidak. Nah, dijelaskan, baik itu pengakuan korban sendiri dan keterangan saksi, korban tidak mabuk, tidak minum. Tidak. Si terdakwa? Terdakwa minum. Ya, dengan kawan-kawannya mereka mengakui mereka memang minum di rumah di TKP 1 ya. Artinya mabuk. Rombongan Samson bang ya. Pada saat rombongan Samson, Indra, Cristiano itu artinya mereka bertiga itu dalam keadaan pengaruh alkohol. Bisa jadi di situ pengaruh alkohol, bisa jadi karena situasinya sedang minum kan. Nah, itu kalau untuk di TKP 1 itu. TKP 1. Ya. Kemudian dibawa ke TKP 2. TKP 2. Nah, menarik lagi, yang bawa siapa?
Yang bawa mobil itu supirnya saksi, dia juga saksi. dijadikan saksi, anggota juga. Ya mungkin tidak bisa disebutkan apa ya kan. Okay. Nah intinya dia anggota, kawannya si Samson dari Tanjab Tim yang bawa mobil itu. Dibawa ke TKP, dibawa ke TKP 1. Tapi di dalamnya ada si Samson, ada yang lain-lain gitu, saksi-saksi anggota polisi yang lain. Nah, jadi Bang, ini kan tadi sudah membahas juga terkait dengan adanya penggeseran nih dari TKP pertama kemudian menuju TKP kedua. Nah, di sana juga disebutkan bahwa si korban dalam keadaan tidak minum ataupun dalam keadaan sadar. Nah, ada nggak penolakan yang terungkap dalam persidangan itu yang si korban ini menolak dan lain sebagainya, Bang, untuk dibawa ke TKP kedua. TKP 2. Soalnya kan kalau kita melihat dari awal, si korban ini dijemput bukan yang dibawa ke TKP kedua terlebih dahulu, melainkan dijemput dibawa ke TKP pertama. Nah, kok dia bisa dibawa ke TKP kedua? Kalau orang yang dalam keadaan sadar, ya ngapain kita ke TKP kedua? Menolak atau gimana tuh Bang kalau untuk fakta persidangan? Ya, jadi kenapa dia beranjak langsung ke TKP 2? Itu sebenarnya sudah jelas sekali baik dalam BAP maupun dalam fakta persidangan, BAP saksi, ya kan? Bahkan BAP terdakwa. Nah, itu dijelaskan memang awalnya mereka ini mau mengantarkan pulang seperti saya bilang tadi. Tapi dengan pernyataan menolak dari si korban dengan inisial C tadi, sehingga mereka juga punya inisiatif awal untuk bawa ke Tanjab Tim. Itu dijelaskan dalam fakta persidangan di BAP. Rencananya awal bawa sana bawa ke Tanjab Tim. Tapi ditegur oleh kawan-kawan, oleh saksi yang lain tadi. Ditegur, jangan, nanti malah ribet. Nah, spontanitas, makanya kami selalu menggali itu, kenapa harus ke TKP 2 Betul. yang di daerah Arizona, di tempat klien kita Nabir. Nah, mereka selalu bilang ini diarahkan oleh si Samson, ya kan? Itu dalam fakta persidangan itu, semuanya mengarahkan situ. Nah, sehingga kami melihat artinya inisiatif oleh Samson untuk bawakan ke situ tanpa ada koordinasi. Gitu. Nah, itulah alur perpindahan dari TKP 1 ke TKP 2. Nah, terus kemudian kalau kami lebih penasaran ke Samson nih, kok bisa dia ini mengarah ke TKP kedua. Apakah sebelumnya si Samson ini dengan si klien kita ini itu memiliki hubungan yang dekat sehingga sangat mudah si Samson ini untuk mengarahkan ke klien gitu loh. Ya, kalau memiliki hubungan dekat, bisa saya katakan mereka punya kedekatan. Karena sama-sama karena memang sudah melakukan hubungan. Bahkan mereka di saat TKP 1 itu, ketika sudah melakukan hubungan, mereka itu sempat berpelukan mesra, rangkulan mesra keluar ruangan dengan si korban, si Samson ini. Dan itu disaksikan oleh saksi. Dijelaskan dalam sidang kemarin. Nah, dijelaskan kalau dia keluar itu ya biasa aja, si korban dengan si Samson pelukan mesra gitu, keluar ruangan menemui kawan-kawan yang lain dan tidak ada terjadi apa-apa. Artinya saya bisa menilai di situ ada kedekatan dan dikuatkan lagi dengan bukti chat yang ditampilkan oleh rekan kita dari kuasa hukumnya si Samson itu. Memang setelah itu mereka sering chat antara Samson dengan korban. Bahkan korban sempat meminjam duit, chatnya terus sempat mau menghubungkan kawannya mau gadai HP ke Samson. Itu sempat ada chatnya ditampilkan kemarin oleh PH-nya si Samson. Nah, artinya kan ada kedekatan. Artinya ini kan ada kedekatan antara si korban dengan si terdakwa Samson ya. Nah, pada saat dibawa si korban C ini dibawa ke TKP 2, ya kan? Nah, pada saat itu klien saudaranya sedang apa gitu? Nah, ketika mereka sampai di TKP 2, itu kondisi klien kita sedang tidur. Jam berapa? Sekitar jam 5-an. Kalau dalam dalam fakta persidangan itu subuh ya? Hampir subuh, jam 5 hampir subuh katanya. Sekitar jam 5. Jam 5.00 lah. Kalau keterangan korban dan juga beberapa keterangan itu jam 5.00. Sekitar itu. Kok mau subuh dia. Nah, sampailah di TKP 2. Klien kita sedang tidur. Nah, si saksi satu ini itu punya kenalan juga yang di tempat itu, ya kan? Di TKP 2. Nah, digedorlah pintunya.
di jendelanya digedor, disuruh bangun, akhirnya bangun, buka pintu itu. Yang satu kontrakan dengan satu rumah dengan klien kita Nabil di TKP 2. Satu kamar bukan? Bukan, beda kamar. Beda kamar Beda ya. kamar. Tapi satu tempat kontrakan. Satu tempat kontrakan. Nah, terus dibukalah. Bukan klien kita yang buka pintunya. Kawannya bukalah pintu, masuklah ke dalam. Nah, kondisinya klien kita sedang tidur ini. Sedang tidur. Dan mereka mau bawa ini masuk ke kamar situ langsung, dituju ke kamar klien kita Nabil. Tapi ditegur kawannya, jangan, ada Bang Nabil di dalam. Kata satu kontrakan dengan dia ini, ya kan? Sempat dia jadi saksi juga kemarin. Nah, ditegurlah, jangan, itu ada Bang Nabil ke dalam. Nah, tiba-tiba karena mendengar pernyataan dari kawan atau satu kontrakan di TKP 2 dengan klien kita Nabil, langsunglah dibawa ke atas. Nah, di sini nih ada beberapa versi nih. Ada yang mengatakan yang satu kontrakan dengan klien kita itu yang mengarahkan ke atas. Ada lagi yang mengatakan Samson inisiatif langsung bawa ke atas, mengarahkan kawan-kawan ini untuk bawa ke atas. Nah, memang posisi ini kos. Ya, rumah kontrakan tapi ada kamarnya. Tapi lantai 2. Ada lantai 2. Ya, ada 1, 2. Jadi si Nabil ini di lantai 2. Kalau kamar Nabil lantai 1. Lantai 1. Lantai 1. Nah, langsunglah mereka ini naik tangga di lantai 2 tadi. Nah, ketika sudah dibaringkan si korban C ini, mereka itu di sana yang mengantarkan tadi itu sekitar 30 menit masih di sana. Dan kondisi saat itu klien kita tidur. Nah, itu dikuatkan dengan salah satu saksi numpang istirahat di kamar klien kita. Si korban. Bukan. Saksi Ya, saksi hadir ke yang rumah ya. sempat mengantar korban tadi ke lantai 2 itu turun, nanyakan si kawan yang buka pintu tadi, si Nabil di mana? Ada Bang, tidur di dalam. Langsunglah masuk dia ke kamar Nabil karena mungkin satu ini ya kawan lah kan, karena kawan ya. Masuklah ke dalam ruangan, langsung baring, numpang istirahat, baringlah di sana. Nah, saat itu klien kita Nabil sempat bangun, melihat, oh si A katanya ada di sebelah, tidur lagi dia, karena dia nggak tahu kalau ada kondisi orang bawa cewek atau orang rame datang ke situ, dia nggak tahu, gitu. Nah, tidur lagi. Nah, ketika dia setelah tidur sekitar 30 menit, jadi kalau cerita dari saksi itu mereka sempat cuman turun bawah, meninggalkan si C itu sendiri di atas. Di kamar atas. Nah, mereka turun semua nih ke bawah. Kalau keterangan saksi yang ada kemarin. Nah, ada yang di depan di ruang tengah, ada yang di depan pintu sambil istirahat lah. Ya kan? Mungkin merokok dulu kata dia, istirahat di situ. Nah, sekitar 30 menit ketika mereka mau pulang, si yang istirahat di dalam kamar klien kita Nabil tadi barulah membangunkan Nabil. Jam berapa? Sekitar jam 5.30. Kalau dalam BAP maupun keterangan itu dalam 5.30 hampir selesainya sholat subuh. Nah, Bil bangun, kami mau pulang kata. Nah, barulah klien kita bangun, ngikutlah keluar mengantarkan mereka pulang. Nah, di situ ketika mereka ini pulang, dan semua hampir rata-rata melihat Nabil untuk mengantar pulang. Dan cuman melihat Nabil, semua yang hadir menjadi saksi kemarin yang mengantarkan korban itu ke TKP 2, itu hanya melihat Nabil ketika mereka mau pulang. Dibenarkan oleh yang tidur di dalam kamar, memang dia tidur di dalam kamar bersama berdua saat itu. Nah, arti kan dia tidak pernah keluar nih dalam kamar selama itu. Nah, ketika mereka ini sudah pulang, Nabil dititipkanlah orang yang di dalam kamar dia tadi, di kamar yang tidur sama Nah, ada itu Bil, ada cewek di atas, tolong antarkan pulang kata dia tadi. Oh, oke lah, karena dia kan nggak tahu nih, posisinya kan nggak sadar, tidur. Oke lah. Nah, ketika mereka pulang, kena bangun tidur ya. Ketika mereka pulang, dia langsunglah ambil kunci mobil, bangunkan, langsung pulang, antarkan. Itu space waktunya pas. Jadi begitu orang itu pulang, temannya tadi pulang, Samson Samson dan kawan-kawan pulang. Ketika Nabil dititipkan. Ya, tolong antar pulang.
Sementara si cewek tadi di lantai Di lantai 2. Di lantai 2. Sedangkan kamar Nabil di lantai 1. Kamar Nabil di lantai 1. Ya. Nah, ketika dimintai tolong tadi, si Nabil langsung mengantar. Si Nabil ketika dia tahu ada cewek di atas, dia kan shock juga karena di situ kan ada masjid. Dia takut kalau nanti orang tahu. Nah, langsunglah ambil kunci mobil, bangunkan, langsung pulang. Gitu. Nah, yang menariknya di situ kan dianggap bahwa di TKP 2 ada kejadian, ya kan? Nah, menariknya di situ, korban menyampaikan baru 5 menit dia di sana, ada lagi yang masuk. Itu. Nah, tadi kan 30 menit nih mereka istirahat nih. Udah ngantarkan sekitar 30 menit mereka di situ nih. Berarti, di tempat. Lokasi yang ini dia kan masih di lantai 2 nih. Ya. 30 menit itu apakah si saksi ataupun dengan terdakwa Samson ini berada di lantai 2 atau mereka sudah berada di lantai 1, Bang? Udah turun ke lantai 1. Udah turun lantai 1. Ya. Berarti 30 menit itu di bawah, Bang? Di bawah kata mereka. Setelah berarti logikanya setelah masuk di lantai 1, ya, kemudian ditaruh si korban ini di kamar di lantai 2, si Samson dan kawan-kawan ini turun ke bawah. Oke, 30 menit mereka berada di depan di situ ruangan ya, di ruangan dan salah satu di kamar Nabil. Tidur di kamar Nabil. Oke. Itu. Nah, menariknya di situ itu seperti yang saya bilang tadi, selama 30 menit mereka di situ. Kembali ke pernyataan korban bahwa ketika dia sampai sekitar 5 menit dia sampai sudah di kamar atau di lantai 2, di kamar lantai 2 ada lagi yang masuk. Siapa? Nah, ini yang dia tidak tahu. Ini yang selalu harusnya kan ini tugas penyidik harusnya menggali dulu nih. Gitu. Oke, tadi ada yang bagi saya cukup menarik ya. Satu, korban ini dibopong. Ya kan, otomatis ada apa-apanya kan. Dibopong. Terus sampai di kamar dibaringkan. Nah, ini kenapa nih? Kok sampai segitu? Atau dia mabuk atau lemas atau seperti apa gitu kan kondisinya saat itu. Nah, kenapa dia itu dibopong dan dibaringkan langsung diarahkan langsung ke kamar lantai 2 tadi? Sebelumnya memang ketika mau dari TKP 1 ke TKP 2, jadi dia itu sempat turun dulu mobil. Si korban ya? Si korban, si C ini. Artinya ketika sampai di TKP 2 dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Turun sendiri, sempat jalan beberapa langkah lah mencapai hampir ke pagar, ya kan? Ke pagar. Nah, tiba-tiba hampir di pagar dia jatuh. Jatuh. Disambutlah beberapa orang yang saksi tadi yang dijadikan saksi dalam sidang. Disambut. Nah, diminta tolong kepada 2 orang lagi, menggendong di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, dan ada yang megang kaki. Karena dia ngantarnya berapa orang? Ngantar tadi berarti berapa tuh? Yang bopongnya 3, terus yang Samsonnya 1, yang 4 berarti. 4 orang ya? 4 orang. Nyampe lah di TKP 2. Dibopong lah nih. Dia turun sendiri, sempat berjalan beberapa langkah, tiba-tiba hampir di pintu atau pagar itu dia jatuh, disambutlah oleh saksi 2 orang, dipanggil lagi 1 orang untuk mengangkat kakinya. Nah, dibawalah ke dalam. Nah, itulah kenapa dia dibopong dan dibaringkan. Kalau dalam fakta persidangan ada yang menjelaskan dia lemas, ada yang menjelaskan dia sudah capek. Nah, kenapa ketika digali kenapa semua orang nggak tahu kenapa dia lemas capek? Nggak ada yang tahu, dia tidak dijawab. Selalu dijawab saksi itu tidak tahu ya. Itu. Kalau menurut korban sendiri kan korban pasti sudah dihadirkan juga kan? Ya. Kalau menurut keterangan korban itu karena memang dia lemas dan capek. Gitu. Memang saya saat itu sudah lemas, ngantuk katanya. Makanya ketika itu dia tertidur merem. Nah, terus oleh Nabil? Kalau Nabil makanya Nabil ini setelah dititipkan orang terpulang, langkah Nabil mungkin apakah mengantarkan dia pulang atau? Jadi ketika mereka kawan-kawan yang mengantarkan ke TKP 2 tadi pulang dan diantar oleh Nabil, mereka pulang ini kan Nabil sempat mengantarkan karena dibangunkan tadi oleh salah satu saksi. Nah, Nabil langsung ambil kunci mobil, langsung bangunkan dia, langsung pulang. Nah, tapi dia langsung bawa si cewek ini pulang. Ya, si C itu pulang. Diantarkanlah sampai di Nabil mau ngantarkan langsung ke rumah.
tapi dilarang oleh si C. Cukup sampai gerbang saja. Lorong menuju rumah dia. Berhenti di sini saja katanya. Nah, Nabil ya dengan spontannya karena itu keinginan dia ya turunkan di situ. Diturunkan di situ. Keinginan si korban ya kan. Nah, makanya kita pertanyakan terus, kita gali kemarin sempat dengan korban, kenapa dia nggak mau diantarkan ke depan rumah oleh si Nabil? Nah, itu dia selalu bilang saya lupa gitu. Dia nggak jawab hal itu. Nabil. Enggak, si C ini. Ya. Nah, si C ini sendiri seperti apa? Mungkin pada saat itu kalau boleh tahu dia ini pakaian seperti apa? Pakai celana atau pakai apa gitu kan? Ya, pakai baju kaos. Pakai kaos. Ya, itu dijadikan alat bukti dalam situ. Ya. Baju kaos hitam, ya kan? Terus pakai celana panjang. Celana panjang ya kalau nggak salah ya, panjang. Celana panjang. Ya, panjang. Dan pada saat diantar itu posisinya sama ya? Sama. Pakai celana, pakai baju kaos ya. Cuman itu saja, dan itu dijadikan alat bukti nanti dijadikan alat bukti di persidangan. Kemarin juga berapa kali jaksa menampilkan itu kan, melihat baju kepada saksi. Ingat nggak ini baju siapa? Semua saksi ingat. Itu baju yang dipakai oleh korban C pada malam itu. Oke, Bang. Jadi kami ada juga yang menarik ini, Bang, yang harus kita gali untuk yang terutama terkait dengan penetapan tersangkanya. Nah, kok bisa si Nabil ini ditetapkan tersangka? Kalau kami mendengar dari cerita dari Abang, dari fakta persidangan, kami tengok itu antara saksi yang polisi juga yang polisi, saksi yang aktif, itu juga posisinya sama nih, cuman sekedar menemani si Samson. Nah, begitupun dengan di TKP kedua. Bahwa kalau kita dengar dari cerita Abang, si Nabil ini hanya sekedar berperan mengantarkan. Nah, jadi pertanyaan kami, alasan si polisi ini menetapkan sebagai Nabil ini tersangka itu seperti apa? Perannya. Kan kalau untuk mengantarkan harus adil dong. Yang lain juga ditetapkan tersangka. Kok cuma si Nabil yang ditetapkan tersangka? Itu seperti itu. Makanya ini sangat menarik sebenarnya ya kan. Kita selalu menggali hal itu. Kalau dijelaskan kenapa sampai hari ini kan kita nggak tahu nih. Makanya kita ya sebagai kuasa hukum Nabil tinggal membuktikan dalam persidangan nanti, ya kan? Kami selalu juga mempertanyakan kenapa Nabil ini ditetapkan sebagai tersangka awalnya, sehingga sekarang jadi terdakwa, ya kan? Kenapa dijadikan tersangka? Padahal dia tidak melakukan hubungan badan dengan si C. Tugas dia hanya mengantarkan pulang. Gitu. Diminta tolong. Nah, ketika kami gali langsung ke Nabil itu, memang Nabil menjelaskan saya berapa kali dipaksa oleh penyidik untuk mengakui kalau sayalah melakukan hubungan badan di TKP 2. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian bagi kami, dan ini harus nanti kita buktikan dalam sidang. Kalau secara upaya hukum harusnya kita pra peradilan ini dulu, ya kan? Tapi kan ini sebenarnya kita masuk pun sudah lanjutan, pemeriksaannya sudah lanjutan. Nah, ini kan artinya kan penyidiknya kan sudah dipanggil. Belum. Kalau untuk penyidik belum dipanggil. Mungkin kami yang akan. Mungkin apa yang disampaikan sama Nabil ini kan bisa di cross check lagi kan. Kemudian Bang, tadi kan ada sifatnya yang dipaksa untuk memberikan keterangan. Nah, itu juga terjadi rekonstruksi itu seperti apa, Bang? Kalau rekonstruksi itu tidak bicara tentang pemeriksaan BAP atau memberikan keterangan, itu berbeda. Rekonstruksi itu kan membicarakan tentang apa yang terjadi di lapangan, baik di TKP 1 maupun di peran lebih ke peran ya. Nah, yang menariknya ketika kami tanya klien kami Nabil, kenapa rekonstruksi itu ada, dia melakukan di situ. Nabil menjelaskan kepada kami, saya menolak untuk melakukan adegan itu. Itu kan adegan terakhir, katanya kan. Saya menolak melakukan adegan itu karena tetap diusahakan untuk sesuai dengan BAP korban. Ini kan nggak masuk akal, ya kan? Masa iya rekonstruksi harus sesuai dengan apa yang dilakukan atau diterangkan oleh korban? Kan nggak masuk akal. Harusnya kan ini dibuktikan dulu, baru bisa. Harus sesuaikah apa yang dibilang korban atau tidak. Nah, ini kan sangat janggal. Di dalam rekonstruksi itu pun disebut rekonstruksi nomor sekian sesuai
keterangan korban. Kan aneh. Jadi pada saat konstruksi itu si Nabil menolak ya, menolak itu adegan itu ya. Oke. Kalau si korban sendiri, keterangan korban itu sendiri itu seperti apa Bang? Kalau untuk keterlibatan Nabilnya? Ya, kalau keterangan korban itu telah diterangkan dalam BAP maupun di dalam keterangan sidang kemarin, sangat bertolak belakang antara BAP dengan keterangan dalam fakta persidangan. Dalam BAP dia sempat menjelaskan ciri-cirinya. Orang yang melakukan di TKP 2 itu berjerawat, tinggi 165 katanya kan. Nah, dengan kepala yang botak. Terus ketika dalam persidangan berubah. Dia bilang saya tidak melihat siapa yang di TKP 2 karena kondisinya gelap. Kami gali itu. Adakah saudara saksi atau korban ini melihat warna baju yang dipakai oleh pelaku? Tidak, katanya. Warna celana? Tidak. Rambut botak? Tidak. Bentuk wajah? Tidak. Jadi dari mana saudara tahu keterangan saudara sendiri dalam BAP adanya orang dengan ciri-ciri segitu, dengan pas pula ada jerawatnya, terus tinggi sekian. Sebenarnya waktu itu gelap ya? Gelap. Dia mengakui sendiri, saya tidak melihat apapun dalam hal itu. Dalam di TKP 2, dia jelaskan itu di dalam fakta persidangan. Ini makanya menariknya di situ tuh, ya kan? Kok tiba-tiba ada? Nah, saya tanya di pertanyaan terakhir penutup dalam sidang itu, penulisan si korban dengan inisial C. Saya tanyakan terakhir ke dia, sebenarnya apa yang saudara korban ini sebut di dalam BAP ini memang keterangan saudara atau diarahkan oleh penyidik? Kata kawan-kawan pengacara ini kan juga disambut oleh kawan-kawan pengacara. Dijawablah, saya diarahkan katanya. Clear, kami tutup sidang hari itu. Jadi dianggap sudah dengan keterangan itu sudah dianggap ini sudah yakin. Makanya kami tidak melanjutkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, terus ditutup dengan dia bilang ada yang mengarahkan. Sudah, kami tidak bertanya lagi. Ya Bang, ini sekali lagi ya kita mengulang terkait dengan persoalan itu. Kemudian kita ingin menggali nih mengenai waktu terjadinya tadi berdasarkan keterangan si korban terjadinya ruda paksa tadi. Nah itu kan tadi Abang juga sudah sebutkan adanya 5 menit di waktu dia dibaringkan. Nah dalam waktu yang orang ini berada di dalam rumah tersebut sekitaran 30 menit. Nah untuk si korban ini Bang, itu dia mengatakan proses dilakukannya roda paksa itu sekitaran menit keberapa setelah nyampe di rumah, di kamar. Kemudian siapa orangnya, karena dalam keadaan gelap tadi yang Abang sebutkan. Apakah memang salah satu di antara mereka atau seperti apa Bang? Mungkin itu Bang. Nah, jadi ketika korban ini sudah dibaringkan, dia menjelaskan dalam keterangannya, ketika sudah dibaringkan sekitar 5 menit, ada lagi yang masuk kamar, ya kan? Ada lagi yang masuk kamar dan melakukan hubungan dengan dia. Menurut korban, ya kan? Dengan ciri-ciri seperti yang saya jelaskan tadi, itu keterangan dia. Nah, sedangkan si Samson dengan kawan-kawannya yang antar tadi itu berada di sana 30 menit nih. Artinya kalau memang itu terjadi dengan kondisi mereka ini masih di sana, ya kan? Artinya sudah menghabiskan waktu sekitaran 5 menit, tinggal 25 menit lagi. Berarti mereka juga masih di sana. Kalau kondisinya seperti itu yang dijelaskan. Nah, sedangkan klien kita Nabil kondisinya masih tidur, dan dia hanya bangun dan keluar dari kamarnya ketika dia dibangunkan untuk mengantarkan kawan-kawannya pulang. Nah Bang, ini kan 5 menit nih, 5 menit jarak setelah dia tidur nih. Nah kemudian di para saksi ini, saksi dan terdakwa si Samson ini mengantarkan, membaringkan, itu waktu dia turun ke bawah itu secara bersamaan atau ada yang salah satu tinggal dan lain sebagainya Bang? Itu seperti apa? Biasanya si A turun duluan, terus disusul si B gitu kan. Nah, hal itu memang kalau dalam fakta persidangan ada beberapa pernyataan yang kita lihat di sini. Ya kita tetap menghargai proses hukum yang berjalan. Tapi dalam fakta persidangan kemarin beberapa saksi bilang ada satu orang yang memang telat tinggal.
di situ, yang nutup pintu dan yang mematikan lampu, ya kan, itu sempat telat keluarnya. Nah, tapi turunnya terakhir gitu. Turunnya terakhir daripada yang 3 ini. Itu sekitaran berapa? Apa detik ataukah memang dalam menit? Waktu menit? Tapi enggak, kalau keterangan saksi yang lain kalau kemarin dalam sidang itu enggak terlalu lama. Cuman sebentar langsung mereka sudah sampai tangkap, disusul langsung. Ya mungkin jarak 3 atau 4 langkah. Mereka enggak jauh lah ya. Enggak jauh lah. Memang ada artinya yang telah. Korban benar-benar ditinggalkan sendirian di bawah. Tinggal sendirian. Keadaan lampu dimatikan dan sebagainya. Mati, kan gelap lah kondisi kamarnya. Pintu ditutup. Oke. Nah, Bang, setelah para saksi ini sampai di bawah, yaitu kalau kita lihat dari ini di depan kamar Nabil ya. Itu posisi dari para saksi dan terdakwa yang 4 ini itu di mana saja, Bang? Kalau boleh tahu. Kalau hasil fakta persidangan yang ada kemarin bahwa yang pertama turun itu langsung berbaring di ruang tengah, ya mungkin sekitar depan kamar kan, atau di depan pintu masuk. Masuk kan nggak langsung ke kamar ya kan, tapi kalau masuk keterangan mereka nampak pintu kamar Nabil dan kawannya itu nampak dari luar, dari pintu masuk. Nah, dia berbaring di tengah situ. Itu orang yang pertama turun. Terus orang yang kedua turun itu, dan yang ketiga turun ini langsung ke teras merokok. Istirahat di situ merokok ya kan, karena mungkin nunggu kawannya yang sedang capek tadi yang berbaring di tengah. Nah, satu orang yang turun ini langsung ke kamar kawan Nabil, menanyakan Nabil di mana. Ditunjuklah di sebelah di kamarnya, ya kan, masuklah dia ke kamar untuk istirahat di situ. Nah, disitulah ketika mereka proses turun gitu. Berarti yang tidur di depan kamar si Nabil ini itu siapa, Bang? Samson. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kami lagi, tadi kan juga sempat ditanyakan kawannya nih. Kawan satu rumah dengan Nabil, itu kawannya berada di mana? Kawannya itulah yang bukai pintu. Kalau keterangan dari kawannya, sebelum mereka ini berangkat ke Jambi, dia sempat dihubungi untuk numpang istirahat oleh salah satu saksi juga. Saya dihubungi, dia nak ke Jambi, nak numpang istirahat. Rupanya tidak jadi. Nah, ketika subuh mereka sampai di situ. Tadi kan, yang gedor pintu, yang gedor jendela, si kawan Nabil inilah yang chat dia. Gedor jendela, terbangunlah dia, langsung buka pintu. Rupanya mereka ini bawa cewek, ya kan? Kalau keterangan dia, yang satu kamar dengan Nabil itu sempat melarang. Sempat menolak. Nah, kok bawa cewek gitulah, sama bahasanya kan, kok bawa cewek. Tapi karena dia ini adik tingkat, ya sesama anggota kan ada lettingan. Nah, karena dia letting paling rendah di tentara kelompok tadi, kawan tadi, sehingga dia tidak bisa terlalu banyak melarang, sehingga mengizinkan ya. Dengan wajah kesal katanya, dengan wajah yang kesal, saya langsung masuk kamar saya. Berarti posisi dia itu setelah tadi ditanya oleh salah satu yang tidur di dalam kamar Nabil, si kawan Nabil ini berada di dalam kamar dia. Cuman sekedar keluar itu membuka pintu. Buka pintu masuk kamar. Terus ada lagi yang tadi mau tidur di kamar Nabil, sempat masuk ke kamar dia lagi. Nanyakan di mana Nabil, ya kan? Ditunjuklah di kamar. Masuklah dia ke kamar Nabil lagi untuk istirahat. Nah, kan ketika si teman-teman Nabil udah pulang, ya kan? Nah, si Nabil ini kan mengantar pulang. Artinya kan harus membangunkan dulu si korban yang lagi tidur. Nah, posisinya si korban itu sudah sadar atau sudah masih dibopong atau macam mana keluarnya? Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, kalau menurut keterangan atau fakta persidangan baik di BAP, itu Nabil membangunkan dan tidak dibopong, jalan sendiri. Posisi Nabil duluan, ya kan, disusul oleh dia di belakang. Keluarlah. Ketika mau di depan pintu, Nabil sempat bilang, tunggu bentar, saya cek orang. Karena posisinya orang mau balik sholat subuh nih kan, sudah sholat subuh. Takutnya orang ramai lewat. Dilihatlah, sudah ketika Nabil merasa sudah ada aman lah untuk diantar pulang, barulah dia nyusul pulang masuk mobil dengan sendirinya, nggak dibopong, masuk mobil. Memang dia masuk sendiri. Artinya ketika Nabil membangun, sampailah proses dia sampai di tempat pemberhentian pulang, itu dia sadar. Sehat ya. Nggak ada dibopong segala macam, nggak ada.
gitu. Waktu proses turun untuk si kawan Nabil ini sendiri di waktu di rumah nih, apakah kawannya melihat nih si Nabil ini membawa cewek ini pulang turun? Nah, tidak lagi karena kondisinya yang lain itu sudah pulang, terus kawannya tadi itu yang satu rumah mereka kan langsung masuk kamar sempat nih. Nabil kan dia tidak keluar. Nah, dia tidak keluar lagi, Nabil ngambil kunci. Nah, ketika Nabil ini tidak ada lagi di kamar, ya kan, ngantar dia pulang, kawannya ini sempat numpang mandi di kamar Nabil. Nah, numpang mandilah. Mandi kalau alasan dia kan, artinya kan sekitar jam 6-an lah, hampir jam 6 dia sempat mandi ke kamar Nabil. Nabil kondisinya sudah di jalan. Sudah pergi ya, sudah pergi mengantarkan. Artinya di situ kalau kita lihat dengan space waktu yang ada 5.30 mereka ini pulang dan Nabil ini langsung menjemputnya, dan dengan kawannya si Nabil tadi yang satu rumah sempat mandi di kamar dia. Memang Nabil gak sempat berhenti di kamar itu, cuma membangunkan dan langsung pergi. Kalau kita lihat dalam space waktunya gitu. Kalau jarak waktu antara Nabil dengan kawan-kawannya yang mengantar pulang tuh sekitaran berapa menit, Bang? Ya, kalau pernyataan dalam BAP dan keterangan kemarin itu sama, 5.30. 5.30. Tapi 5.30 para kawan si Samson ini pulang, diikuti oleh si Nabil pulang, mengantar pulang. Jadi nggak ada sisa waktu. Nggak ada sisa waktu di situ untuk melakukan apa gitu ya. Dia langsung pulang, jemput, sudah. Dan itu pun kalau kita lihat pas, karena yang di TKP 2 kejadiannya 5 menit kata korban, baru sampai 5 menit. Sedangkan mereka di situ 30 menit. Space waktunya pas memang di situ. Makanya kami itu masih asumsi juga ini. Kenapa memang Nabil ini dijadikan tersangka? Sedangkan kalau lihat kita keterangan tadi, bisa saja dia keadaan lelah, ini adalah sedang apa ya kan, halusinasi, atau dengan kondisi yang tadi mengantarkan ada yang sempat ke atas. Ini kan asumsi kita. Makanya kita lihat nanti kelanjutannya dalam sidang tetap. Nah, melihat fakta ini, apa kira-kira ini upaya akan kita lakukan sebagai kuasa hukum dari Nabil sendiri? Ya, sebagai kuasa hukum Nabil, sesuai apa yang telah kami diskusikan, intinya hal yang pertama kita tetap menghormati proses persidangan atau upaya hukum yang telah berjalan. Yang kedua, intinya kami melihat memang Nabil tidak melakukan hal itu, dan ini memang harus dibuktikan nanti. Dan upaya kami akan membela Nabil semaksimal mungkin bahwa jangan sampai ada hukum yang menghukum seseorang tidak pada apa yang memang terjadi, ya kan, hanya sebagai tuduhan atau arahan seseorang atau hal-hal yang mungkin tidak membenarkan secara hukum. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jangan juga hukum itu selalu kita arahkan pada isu publik. Ini buruk sekali dunia hukum seperti itu. Karena belum tentu apa yang ditampilkan di publik itu sesuai fakta yang terjadi. Nah, mungkin ini bisa untuk meluruskan apa yang telah terjadi selama ini. Pada intinya, sebagai kuasa hukum Nabil, saya dan tim dan rekan akan mengusahakan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk Nabil. Mungkin ada saksi yang meringankan yang mungkin akan kita hadirkan untuk Nabil? Ya, nanti kita akan menghadirkan beberapa saksi untuk memang khusus Nabil terkait kejadian ini, baik itu meringankan ataupun upaya lainnya, dan juga beberapa nanti bukti juga tetap kita hadirkan dalam sidang terkait untuk khusus untuk Nabil ya. Khusus untuk Nabil ya. Karena kita memang megang mendampingi Nabil ya. Betul. Oke, terima kasih telah hadir Agus Ghaffar ya. Kuasa hukumnya Nabil sudah hadir dan bercerita banyak tentang satu perkara yang cukup heboh ya, karena ini tadi kena disebutkan memang salah satu dua dari terdakwa kan memang anggota polisi yang saat ini sudah dipecat terkait kasus ini, karena kasus ini gitu kan. Nah, sebelumnya juga korban disebutkan sebagai anggota calon polwan gitu kan. Nah, ini kan semuanya sudah dijelaskan, sudah dibantah sesuai dengan fakta persidangan oleh kuasa hukum Nabil. Oke, terima kasih telah memberikan setelah cerita banyak tentang ini. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan ya mendapat hasil yang terbaik bagi Nabil ya. Kita sebagai kuasa hukum tentu mengharapkan itu kan, memperjuangkan klaim ya.